ini apa sih kayak gitu. Iya, kok kamu Kayak mereka datang-datang wondering, gitu ya? datang-datang kok kamu menawarkan Curiga. program ini apa nih gitu. Iya. Oh, plastik tuh kalau Anda pilah itu akan mempunyai nilai yang lebih baik lagi. Semakin terpilah semakin bernilai. Semakin mahal ya harganya ya. Kita mengajarkan itu, mengedukasi mereka. Di sistem kami saat ini ada sekitar 16 ribuan 16.000 kolektor. Oke, banyak ya. Yang terdata. Kita sudah mencapai milestone baru, Bu. Iya. Kita sudah mengumpulkan 3 miliar botol plastik di Indonesia, hanya untuk Indonesia. 3 miliar ya. Itu kalau ya. ditumpuk Tangerang ini penuh kali ya. Kolektor kami dia berhasil melunasi cicilan motornya dan dibayar setiap bulan dengan bonus dari Plastic Bank. Sama Adupi Indonesia bersih. Halo Sobat Adupi, selamat datang kembali di podcast Adupi. Kali ini judulnya Peran Teknologi dalam Strategi Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan. Istilah kerennya adalah circular economy ya, pengelolaan sampah ini untuk mendukung circular economy. Hari ini kita kedatangan 2 tamu pencinta lingkungan. Saya perkenalkan dulu. Selamat sore Sobat Adupi. Terima kasih Bu Christine, Chairwoman Adupi sudah mengundang saya dan rekan saya untuk hadir di podcast ini. Nama saya Erik, saat ini di Plastic Bank, PT Plastic Bank Indonesia, sebagai Country Director. Halo, halo Sobat Adupi semuanya. Perkenalkan saya Priscilla. Saya di sini sebagai Asisten Collection Manager di Plastic Bank Indonesia. Ya, ini jadi wajah ganteng dan cantik ini ternyata mencintai lingkungan, dan yang mereka kerjakan sehari-hari Sobat Adupi adalah mengkoleksi sampah-sampah plastik ya, terutama ya, benar ya. Dan untuk untuk didaur ulang tentunya. Bisa ceritakan sedikit ya Pak Frederick ya, bagaimana sejarahnya kok Plastic Bank ini bisa ada di Indonesia? Saya dengar dari luar negeri ya Plastic Bank ini. Iya, betul Bu. Jadi founder Plastic Bank atau pendiri Plastic Bank itu David Katz, seorang Canadian, warga negara Kanada. Dia sangat concern mengenai isu lingkungan, terutama bagaimana sampah plastik mencemari lingkungan. Sepemahaman saya dia yang pertama kali mencetuskan ide turn off the tap gitu. Jadi kalau kita mau lebih impactful dalam mengelola atau mengurangi sampah plastik, ya kita harus mematikan langsung dari atau mengurangi langsung dari sumbernya, seperti air keran. Kalau kita mau sudah tidak pakai ya tentu kita tutup gitu. Nah, itu di 2013 Plastic Bank. Oh, berarti udah lama ya di Kanada. Oh, oke. Nah, lalu masuk ke Indonesia, pertama di Bali, dan di 2019 berdirilah PT Plastic Bank Indonesia. Kantor pusat kita untuk Indonesia ada di Bali, dan area operasi kita selain di Bali ada di sekitar 10 provinsi di Indonesia. Udah banyak juga ya. Ada di 10 provinsi itu, dan ide utamanya tentu kita mau stopping ocean plastic waste gitu, menghentikan sampah plastik masuk ke lautan. Cuma memang disadari oleh Plastic Bank bahwa isu sampah plastik yang mencemari laut itu highly correlate atau sangat berkaitan dengan isu kemiskinan gitu. Di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, maka pencemaran sampahnya juga tinggi, termasuk sampah plastik. Nah, untuk itulah Plastic Bank hadir. Selain stopping ocean plastic waste, misi kita juga membantu para kolektor atau yang biasa kita sebut pemulung, supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik selain market price, harga marketnya. Ya, tadi Pak Frederick menyebutkan stopping ocean plastic ya. Berarti seperti kejadian yang ada di masyarakat kita saat ini, banyak dari rumah-rumah membuang sampah-sampah yang setiap pagi mereka bawa kantongan kresek berisi segala macam sampah, dimasukkan ke kali atau ke sungai-sungai, itu yang akan
lari ke lautan ya. Mm-mm. Nah, itu yang berusaha dicegah oleh plastik bank. Berarti cara mencegahnya adalah di daratan ini ya, Di daratan. sudah diamankan terlebih dahulu, dan di mana yang melakukan ini adalah pemulung yang saat ini bekerja Berpartner. mereka yang mengambilin sampah-sampah tersebut ya, Pak Frederick ya. Kira-kira pada saat berhadapan dengan pemulung-pemulung ini, apa yang dilakukan plastik bank? Mungkin Mbak Pris bisa menjelaskan, karena Mbak Pris ini saya dengar orang lapangannya gitu ya, yang lebih banyak ke bawah gitu ya. Apa Mbak yang dilakukan kepada mereka gitu? Pertama kita yang pasti sosialisasi dan edukasi. Oke. Di mana kita tahu rata-rata dengan tingkat pendidikan yang kurang tinggi, pasti mereka akan kita menghadapi penolakan dulu. Oh, pernah ditolak awal juga? Kita penolakan. Gimana cara nolaknya dulu? Karena bagi mereka, kenapa sih? Ini apa sih kayak gitu? Iya, kok kamu Kayak mereka datang-datang wondering, gitu ya? datang-datang kok kamu menawarkan Curiga. program ini apa nih gitu, Iya, seperti iya, itu. iya. Awal-awal kita pasti mengalami penolakan, tapi memang kita melakukan pendekatannya secara emosional juga ke mereka. Jadi kita mulai bonding, ngobrol, dan sosialisasi mengenai ternyata sampah plastik itu ada manfaatnya yang udah kalian lakukan, tapi secara nggak langsung tuh kalian juga menjadi pahlawan loh, karena dengan kalian melakukan hal tersebut, kalian tuh udah secara tidak langsung itu membantu mengurangi sampah yang harusnya masuk. Contohnya yang tadi dibuang ke kali, Iya. bisa keselamat tuh sebelum nyampe ke kali atau ke sungai sama kalian kayak gitu. Terus kira-kira dari plastik bank setelah mengedukasi mereka melakukan apa gitu? Setelah mereka, oh iya saya lakukan ini, saya koleksi sampah-sampah ini gitu. Apa yang dilakukan gitu? Ataukah misalnya mengajarin mereka gitu dalam edukasinya ya, bagaimana kamu memilah antara sampah organik dan sampah anorganik, mungkin seperti itu kali ya. Ya kita mengenalkan mereka juga, mereka mungkin udah kenal tentang ada value-nya atau nilainya dari plastik yang mereka kolek, cuman mereka mungkin selama ini belum terlalu memilahkan. Terus kita edukasi, plastik tuh kalau Anda pilah itu akan mempunyai nilai yang lebih baik lagi. Semakin terpilah, semakin bernilai. Semakin mahal ya harganya ya. Ya. Kita mengajarkan itu, mengedukasi mereka tentang juga dampak-dampak lingkungan. Habis itu jenis-jenis plastik apa saja, seperti itu. Ya, jadi memang edukasi itu penting ya, karena kadang-kadang orang yang tidak mengerti akhirnya ini nggak ada nilainya, udah masukin ke sungai aja daripada buang ke dinas kebersihan, saya harus bayar lagi gitu kan ya, padahal setelah mereka melakukan pemilahan ini akan ada nilainya gitu. Ya itu bagus sekali sih. Terus kira-kira selama ini Pak Frederick di Plastik Bank ini udah membina berapa kolektor atau pemulung ini? Ya, jadi kalau di sistem kami saat ini ada sekitar 16 ribuan 16.000 kolektor. Oke, banyak ya. Yang terdata gitu ya, dengan aktif tiap bulannya yang aktif melakukan transaksi sekitar 3 ribuan ke atas. Oh, banyak. Itu tersebar di Bali dan Jawa ya? Bali, Jawa, Lombok juga ada. Gitu ya. Sampai ke Lombok segala. Ya, kita juga ada di Batam kan, Kalimantan, Iya. Sulawesi Selatan. Terus dengan itu yang direkam oleh Plastik Bank adalah jumlah koleksi yang dilakukan ya? Ya, kuantiti plastik yang dikumpulkan. Ya, itu berapa besar Pak setiap tahunnya? Setiap tahunnya kurang lebih sekitar di atas 15.000 kilo ton. 15.000 ton. Oke. 15.000 ton. Ya, setiap tahun sih berbeda, tapi kecenderungannya kita selalu meningkat. Kita baru aja per hari ini kita sudah mencapai milestone baru, Bu. Iya. Kita sudah mengumpulkan 3 miliar botol plastik di Indonesia, hanya untuk Indonesia. 3 miliar ya. Itu kalau miliar. ditumpuk Tangerang ini penuh kali ya. Gitu, 3 miliar dari berdirinya Plastik Bank di Indonesia sampai. Wah, selamat ya ke Plastik Bank ya. Ya, makasih, Bu. Itu dari tahun 2019 ya di Indonesia. Berarti kita beruntung sekali ya di Indonesia ini ada Plastik Bank datang dan membantu untuk meningkatkan tadi, memberikan edukasi kepada
pemulung kita gitu. Bagaimana dengan ada kesulitan gitu, karena yang kita tahu pemulung ini kan informal sektor, di mana tadi Mbak Pris juga menyebutkan mereka pendidikannya kurang tinggi dan mungkin masih perlu banyak diimprove gitu ya, karena mereka nggak punya jaminan sosial, nggak punya badan usaha. Kira-kira apa yang dilakukan, atau mungkin ada inisiatif Plastic Bank untuk membantu di sana gitu. Coba ceritakan kira-kira dari program-programnya Plastic Bank itu apa aja gitu yang selama ini sudah dilakukan. Mungkin Pak Pris atau Mbak Pris? Mungkin pertama-tama kayak Plastic Bank itu kan kita juga based on teknologi, di mana semua collection itu yang kita kumpulkan itu didata dan direkam di aplikasi kita. Oh, ada aplikasinya. Ya, kita punya aplikasi. Oh, oke. Ya, ini makanya ya peran teknologi ya di sini benar. ya. Oke, kita menggunakan teknologi blockchain untuk merekam semua transaksi yang dilakukan oleh member-member kita. Oh, berarti transaksinya itu real time ya? Yep. Real time. Nah, bisa kelihatan anytime ya? Yeah. Oke. Nah, pertama-tama apakah ada kesulitan? Pasti ada. Pertama, karena kita menggunakan teknologi, awal-awal itu sangat sulit. Iya, kan pakai apa terus gitu pemulung-pemulung ini? Mereka pertama kita harus mengajarkan tentang teknologi, di mana yang awalnya bahkan ada yang hanya pakai basic phone aja, dia nggak ngerti menggunakan smartphone, kita ajarin dari awal. Atau ada yang punya smartphone hanya taunya untuk buka sosial media aja. Nah, awal-awal kita adalah training, kita latih terus untuk menggunakan aplikasi kita sampai mereka terbiasa. Oke. Kalau yang nggak punya smartphone gimana terus? Kita ada program namanya smartphone program, itu untuk mitra-mitra kita memang, dimana kita istilahnya cicilan lah. Oh gitu. Jadi bisa nyicil ya ke Plastic Bank. Wah, saya mau dong nyicil itu. 0% dan 50% dari harganya. Oh gitu. Saya mau deh iPhone 15 satu gitu. Ya, silakan. Ya. Terus dari smartphone, akhirnya mereka punya smartphone gitu. Ya, untuk member-member yang sebelumnya tidak punya smartphone, akhirnya mempunyai smartphone. Jadi mereka bisa mengakses nih teknologi yang kita gunakan. Mereka mendata semuanya based on application-nya kita. Seperti itu. Jadi dari 3.000 kolektor tadi udah ada 3.000 smartphone ya? Nggak semuanya nggak punya smartphone, cuman untuk beberapa kayaknya sekitar di atas angka 200-an ada. Lebih ya, 200 lebih. Oke. Sih saya kurang. Oke, terus mereka nggak mengalami kesulitan waktu menginput data atau apa, kan kayak kagok juga ya waktu saya berubah dari telepon yang digital biasa terus ke smartphone gitu. Pastinya banyak tantangan sih untuk melakukan hal tersebut. Cuman balik lagi dari tim Plastic Bank juga kan membantu di lapangan, mengedukasi mereka tentang penggunaan dan bagaimana caranya. Butuh waktu, tapi bukannya tidak mungkin. Karena buktinya sekarang kita sudah bermitra dengan berapa ratus mitra collection, berapa ribu member menggunakan aplikasi. Oh, berarti udah sosialisasi udah cukup lama lah ya, dari 19 sampai sekarang udah 5 tahun ya, dan mereka udah kebiasaan pakai ya. Tapi saya kira mungkin masyarakat Indonesia juga nggak gaptek amat lah ya. TikTok dan segala macam medsos itu kan ramai ya dikunjungi orang. Apakah ada insentif dengan memasukkan data di aplikasinya Plastic Bank gitu? Ada, dimana kita memberikan nilai tambah lah. Jadi selain collection yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan harga market price. Dari Plastic Bank kita memberikan nilai tambah untuk collection yang mereka kumpulkan. Oh, berarti market price masih ada insentif lagi ya? Yep. Wah, menarik itu ya. Dan semuanya itu based on teknologi, di mana kita pakai blockchain, kita sebutnya token kalau di aplikasinya kita. Nanti akan mereka bisa exchange menjadi uang, tapi melalui e-money partner kita. Jadi berapa lama sekali mereka bisa redeem uangnya itu?
Selama mereka punya token, mereka bisa langsung. Oh, jadi nggak saat itu. nunggu berapa lama gitu Nggak. ya. Yang penting ada poinnya, dia Tukar. bisa ambil. Wah, menarik ya. Cuma mungkin yang perlu ditambahkan gitu ya Bu, pada saat dia mengumpulkan 10 kilo dijual ke pengepul, 10 kilo itu nggak langsung tokennya ada. Oh gitu. Plastik Butuh yang- ada waktu tunggunya. Plastik itu harus sampai ke mitra pabrik pengolahan kita dulu. Iya, iya. Udah sampai sana berarti kita bisa melakukan verifikasi bahwa plastik yang dikumpulkan 10 kilo ini memang sudah sampai di pabrik, baru bonusnya bisa dibayarkan. Oke. Jadi kira-kira berapa lama Pak itu waktu dari mereka bisa mendapatkan tokennya itu? Mungkin sekitar 2-3 minggu lah, tergantung gudangnya juga. Tapi kan. harga jual tetap kan? Harga jual tetap, jual mereka beli terima tetap cash. mekanisme seperti yang biasa. sehari-hari Ya. aja kan, cuman tokennya yang Tokennya. dia harus tunggu. Kira-kira kalau satu pengepul gitu dia sebulan bisa dapat berapa? Pengepul ya Bu ya? Iya. Pengepul mungkin sekitar 3-5 ton di Jakarta. Oke. Kalau di tempat lain ada yang lebih besar lagi, tapi Iya. kapasitasnya. Wah lumayan ya, uangnya mungkin satu orang bisa dapat jutaan juga ya. Kalau kolektor, untuk tadi kan ada kolektor, pengepul kecil besar. Untuk kolektor memang lebih besar jumlah insentifnya dibanding pengepul 1-2 itu. Kolektor itu yang Pemulung. perorangan. Perorangan itu lebih Oke. besar karena memang ya kan mereka yang lebih membutuhkan. Iya, itu. iya, karena mereka lebih membutuhkan dan tenaga mereka ya yang dipakai untuk mengumpulkan sehari-hari. Itu kira-kira komoditinya apa aja yang dikumpulkan? Sampah plastik yang seperti apa yang dikumpulkan saat ini? Yang bisa dicatat di teknologinya Plastic Bank. Ya, saat ini kami fokusnya ke 4 tipe, Bu. Ada PET, PP, ADPE, LDPE gitu ya. Ya saat ini di situ memang kami lagi coba berdiskusi dengan banyak pihak untuk misalnya kita menambahkan flexibles gitu ya. Ya masih berproses lah. Gitu. Semoga ya nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi recyclables yang bisa tercapture ya di teknologinya Plastic Bank ini sehingga lapak pemulung kita mendapatkan insentif lebih. Mungkin ada kerjasama nggak dengan bank sampah? Saya lihat kan sekarang marak ya di Indonesia, dan dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup juga mengendorse bank sampah gitu. Ini lagi hari peduli sampah nasional juga gitu. Apakah udah bekerja sama enggak dengan bank sampah juga? Kita juga bermitra kok. Oh, gitu. Selain dengan para informal sektor, kita juga bermitra dengan bank sampah. Oh keren. Di mana kita juga mempunyai beberapa mitra bank sampah, sama menggunakan aplikasi kita juga seperti itu. Oke, nanti saya linkkan juga anggota Adupi yang bank sampah ya. Iya, biar mereka juga bisa menikmati insentifnya ya. Iya, oke. Tadi dijelaskan ya Pak Frederick bahwa Plastic Bank ini tidak hanya di Indonesia aja gitu. Ada di negara-negara lain ya sebelum di Indonesia. Kira-kira apa nih perbedaannya Indonesia dengan negara-negara yang pernah yang ada saat ini yang juga di situ Plastic Bank juga ada gitu? Ya perbedaannya Bu ya. Jadi kalau dibilang kemiripan kita agak mirip dengan Filipina mungkin karena struktur geografisnya sama, negara kepulauan. Lalu juga culture-nya mirip karena Southeast Asian kan. Selain di Filipina, kita juga ada di Thailand, di Mesir, lalu di Brazil juga ada. Yang paling mirip Filipina. Yang paling mirip Filipina. Banyak pemulung juga di situ. Banyak. Filipina banyak. Filipina banyak. Filipina selain Indonesia one of the biggest. Tapi Indonesia unfortunately kita yang mengumpulkan jumlah plastik lebih banyak. Saya bilang unfortunately berarti kan sampah di Indonesia banyak. Iya. Mungkin itu bisa menjadi plus point atau negatif point. Tergantung gitu. lihat dari mana. Iya, lihat dari prospek apa gitu ya Pak ya. Tapi ini sesuai judulnya, pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ngomong-ngomong dilanjutkan menjadi apa sih sebenarnya?
dari data yang di capture atau dari komoditi yang dikumpulkan ini, mungkin Pak Frederick bisa kasih bayangan. Jadi dari tadi program-program edukasi yang dilakukan kepada pelapak, pemulung dan bank sampah, terus apa nih yang dilakukan berkelanjutannya itu sampai kemana gitu? Jadi kan kalau kita bilang pengelolaan sampah yang berkelanjutan berarti pihak yang mengelola sampah plastik itu usahanya harus tetap ada atau berkembang gitu ya. Nah, kami banyak success story mitra-mitra pelapak kami yang usahanya bertambah, baik dari kapasitas, dari punya gudangnya 1 jadi 3 di Bali. Keren ya. Lalu kolektor kami dia berhasil melunasi cicilan motornya dan dibayar setiap bulan dengan bonus dari Plastic Bank. Itu adalah beberapa contoh success story bagaimana mitra kami bisa kapasitinya naik, yang tadinya mengumpulkan plastik waste dengan berjalan kaki berarti areanya terbatas, lalu bisa naik motor gitu ya. Ya berarti kan itu sustainable, pengelolaan sampahnya ada di situ gitu. Selain itu juga ada salah satu divisi kami yang memberikan program khusus training mengenai pengelolaan uang, pengelolaan bisnis. Sampai di training juga ya untuk yang manajemennya dia. Karena kan informal ini kadang-kadang mereka cuman kerja buat hari ini buat makan besok gitu ya. Kalau sampai punya gudang sampai 3 berarti dia udah sukses ya melakukan manajemen, dan mungkin dia bisa nanti buka franchise jangan-jangan ya. Franchise lapak gitu. Ya itu beberapa contoh real gitu yang tapi saya lihat Pak Frederick di beberapa media sosial Plastic Bank juga banyak memberikan seperti BPJS, santunan kepada lapak-lapaknya atau pemulungnya, terus memberikan beasiswa ya nggak salah ya kepada, atau apa itu laptop atau apa? Tablet ya. Ya di tahun 2022 rasanya kami memberikan tablet ke mitra kami, mitra kolektor kami. Ya harapannya dia bisa bawa pulang, lalu untuk anaknya belajar dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Ya selain itu ya seperti yang tadi Bu bilang, memang BPJS kami mencoba mensupport pemerintah dalam hal pemerataan program BPJS, karena kan memang enggak semua warga negara Indonesia yang mengerti kegunaan dari BPJS gitu. Terutama ya kolektor kami itu harus kami temani dan kami bimbing untuk mereka paham gunanya BPJS ini gitu. Ya jadi BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan kami berikan ke mitra kolektor. Terus kira-kira harapan ke depannya in the future nanti bagaimana di Indonesia ini? Apa yang kira-kira mau dituju gitu? Semoga semangat kolaboratif Bu antara perusahaan seperti Plastic Bank seperti kami atau member ADUPI yang bergerak di sustainability area itu bisa hand in hand dengan organisasi industri yang lain gitu, supaya kita sama-sama tackle masalah plastic waste ini. Mungkin konkretnya adalah di negara tetangga kita di Filipina sudah ada EPR law dan sepemahaman saya itu sangat efektif untuk meningkatkan pengumpulan sampah plastik yang dihasilkan oleh produsen. Ya kalau itu bisa juga ada di Indonesia dengan semangat kolaboratif itu seharusnya kan lebih. Sebentar Pak Frederick, jadi di Filipina itu EPR law itu sekarang menjadi mandatory ya setahu saya. Itu sejak tahun 2023. Akhir kayaknya. Akhir ya 2023. Semoga Plastic Bank bisa merekam ya antara before and after. Before dia mandatory menjadi after, berapa peningkatannya, signifikannya berapa gitu. Jadi supaya itu bisa menjadi benchmark dari Indonesia. Ya kalau di Filipina sendiri terlihat peningkatannya Bu. Jadi drastis ya. Drastis ya, karena kan mandatory ya. Karena kalau sebuah perusahaan tidak
melakukan penarikan penarikan kembali, itu akan terkena sanksi atau denda. Oke, kena denda. Jadi dan dendanya itu dalam currency di Filipina lumayan, jadi lebih baik mereka ikut. Jadi mereka melakukan penarikan kembali dan mereka bisa melakukan penarikan kembali itu dengan mitra-mitranya ya. Mitra-mitranya. Oke, dan itu nanti laporan itu akan diserahkan ke pemerintah. Ini yang sudah saya lakukan. Audited menarik kembali packaging di dalam penjualan komoditi yang dia jual gitu ya. Itu menarik sekali ya kalau di Indonesia bisa dilakukan hal itu, karena sekarang yang di Indonesia lakukan masih voluntary. Masih voluntary kan. Dan tidak semuanya melakukan ya. Ya betul. Ya karena mungkin belum ada sanksi. Belum ada law enforcement, belum ada sanksi di sini. Tetapi ngomong-ngomong dengan adanya IPR itu, apakah di Filipina ya, saya tanya, apakah brand owner merasa terbebani atau bagaimana? Ya kalau dilihat dari kacamata PNL, profit and loss, atau mungkin akan terlihat sebagai wah ini nambahin cost gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata investment kan berarti brand owner yang melakukan itu dia melakukan reinvestment ke lingkungan supaya lingkungannya tetap sustain, menambah brand image, brand reputation gitu. Oke. Ya, tergantung point of view mana yang digunakan oleh brand owner. Tapi kalau saya melihat drastisnya peningkatan di Filipina, rasanya mayoritas brand owner di sana melihat itu sebagai investment. Dan saya kira secara globally di seluruh dunia sekarang orang melihat bahwa take care environment itu adalah investasi ya, karena buminya cuma satu. Betul. Kalau dikotorin terus dan tidak melakukan apa-apa, dan ini sudah menjadi komitmen dari seluruh dunia, itu akan jadi beban ya nanti di kemudian harinya, dan itu akan menjadi biaya yang burden yang lebih berat lagi. Daripada kita segera melakukannya. Mending diberesin dari sekarang supaya damage-nya di masa depan nggak besar, dibanding kita biarin itu. Oke. Dan itu sebagian dari brand di sana bekerja sama dengan Plastic Bank juga ya untuk melakukan penarikan kembali. Ya beberapa brand besar di sana mempercayai Plastic Bank di Filipina untuk melakukan penarikan kembali itu. Ya Sobat Adupi, jadi di Indonesia kita harapkan ya akan segera ada IPR law yang dimana itu akan memastikan lingkungan kita akan lebih bersih dari hari ini, karena saat ini semua yang dilakukan penarikan maupun pengumpulan ini masih berdasarkan voluntary. Semoga hari ini juga dibaca dan didengarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder, brand owner, institusi pendidikan, pemerintah, supaya di Indonesia juga terjadi akselerasi ya. Betul. Di mana kita sebenarnya membutuhkan suatu kepastian hukum untuk melakukan suatu kegiatan, dan di dalam hal ini Plastic Bank ini sudah sangat mulia melakukan lebih dahulu ya secara voluntary, investasi, membangun network di sini, melakukan edukasi kepada pelapak, pemulung, bank sampah di sini. Nah, itu kita butuh Pak kepastian ya regulasi itu, dari mana diharapkan regulasi ini nanti akan memfasilitasi kepentingan semua stakeholder ya yang sudah melakukan sebelumnya gitu. Jadi supaya nanti gerakan ini bisa jadi gerakan yang lebih masif lagi. Ya, dan di dalam hal ini mungkin perlu kita ingat bahwa pemulung di Indonesia ini jumlahnya luar biasa banyaknya. Dan memang kita sebagai saudara mereka, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus ingat bahwa mereka itu ada di sekitar kita, dan mereka itu saudara-saudara kita. Adalah tugas kita untuk mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa bayangin deh. Ini sampah ini siapa yang ngurusin? Di TPA juga masih seperti itu gitu kan. Nah, jadi dan mereka dengan hati sedih saya mengatakan hidup di bawah rata-rata kelayakan hidup ya. Jadi memang tugas kita untuk memformalkan mereka, membantu mereka, melakukan edukasi, juga nggak memungkiri bahwa tujuan yang mereka lakukan tuh sangat mulia sebenarnya ya, pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi banyak sekali orang-orang yang memang
mereka akhirnya memilih pekerjaan itu karena mereka juga belum mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi karena dengan edukasinya yang masih kurang tinggi itu gitu. Iya, itu masih menjadi PR yang besar ya bagi masyarakat dan negara kita ini gitu. Dimana banyak sekali sektor-sektor yang seperti informal seperti ini yang memang masih menjadi PR ya bagi negara Belum kita. terlalu tersentuh. Iya, belum terlalu tersentuh dan di dalam hal ini thanks to Plastik Bank Indonesia ya. Kalian udah pikirkan itu, kalian bantuin di sana dan memberikan dampak yang luar biasa ya untuk membantu sirkular ekonomi dan lingkungan kita. Sobat Adupi, itu yang kita bagi di hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Frederick, Mbak Pris? Pesan aja sih. Pesan, silakan. Untuk teman-teman yang lihat kalau secara tidak langsung para pelaku informal sektor ini itu tuh pahlawan penyelamat bumi. Tanpa mereka, bayangin aja nih collection yang mereka kumpulin dalam satu hari. Satu orang contoh bisa mengumpulkan 20 kilo. Oke. Oke, dari 20 kilo itu dikali berapa ratus orang teman-teman kita yang bekerja di informal sektor. Kalau itu terbiarkan begitu aja masuk ke lautan, mengotori lautan, terus apa yang kita terima dampak negatifnya ke depannya adalah krisis iklim, polusi plastik, dan itu mempengaruhi kita. Jadi sadar nggak secara langsung mereka adalah pahlawan kita dan kita istilahnya jangan pandang sebelah mata kalau misalnya kayak gitu, bahwa pekerjaan mereka tuh sebenarnya pekerjaan yang mulia menurutku karena menyelamatkan lingkungan dan kita juga. Mungkin dari Pak Frederick? Ya, jadi kalau balik ke kehidupan kita masing-masing, rasanya peranan kita sebagai pribadi atau keluarga di dalam suatu komunitas, kalau kita mau turut aktif menjaga lingkungan mulai dari rumah sendiri, tentu kita biasakan diri kita, keluarga kita untuk melakukan pemisahan. Pilah sampah dari sampah. sumbernya. Dimasukkan misalnya, oh ini botol air mineral di sini, ini yang misalnya karton, ini yang organik, itu sudah dipilah dari rumah, lalu pada saat ditaruh di tempat sampah depan rumah itu sudah terpilah. Itu sangat membantu bagi teman-teman kolektor kita, pemulung teman-teman ya yang pemulung mengambilnya kita. ya. Pada saat mereka melakukan proses pemilahan itu sangat membantu sekali. Ya itu sih, itu sumbangsi nyata yang bisa kita lakukan. Iya, Kecil dan itu harus dilakukan secara masif ya. masih Dimana mungkin nanti kalau Mbak Pris edukasi ke kolektornya juga, kalau ada waktu lagi kolektornya mungkin boleh diajak edukasi ke penduduk juga gitu, agar jangan dicampur dong organik sama anorganiknya gitu. Kan sebenarnya nggak susah, cuman memisahkan organik sama anorganik itu supaya kalau tercampur itu nilainya udah turun dan merepotkan pemisahannya lagi, biaya lagi, waktu lagi. Bagi rumah mungkin sampah itu nggak ada nilainya, karena itu sudah kita buang kan. Tapi bagi mereka ini adalah sumber kehidupannya mereka kan. Berarti itu adalah wujud ibadah kita, Sobat Adupi, kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Meskipun bagi kita sampah ya, tapi bagi mereka ini adalah suatu berkah hidup bagi mereka. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak ya Pak Frederick, Mbak Pris atas kedatangannya hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Iya, Sobat Adupi, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di acara yang selanjutnya. Bye.